Kalau nanti lo ketemu yang PKI, pakar PKI, pakar komunis. Nantang saya begini, Pak Bak, saya tidak mau Islam sebelum Anda menjelaskan Tuhan itu siapa. Siapa ya? Ya rapopo kira Islam, tapi ya itu duduk. Tidak boleh ngomong, sih Pak Mustafa meneng lah ini harus jadi wali. Neng Indonesia, wong meneng dihormati, karismatik. Karismatik mbahmu, aslinya ya orang karismatik. Orang yang nggak pernah ngisi ruangan kerajaannya Allah dengan kebenaran. Akhirnya ruang ini diisi kebatilan. Dan Allah sudah mempertontonkan kita nih hukum fisika itu mau misalnya gelas gue isi waktu terus gue isi banyu, ruang jatah waktu tentu gak terisi air karena ngadem di tempat ya bang. Sama kalau kebaikan itu sudah ngisi ruang maka ini tidak bisa digusur oleh kebatilan. Ya kayak tadi misalnya wong Indonesia sing gelem sholat wes sholat tok lah ora pati alim lah. Baru kayak sholat itu nak bingung ramoro dukun, ramoro gunung Semeru, ramoro gunung Lawu. Sumpah ya sholat. Wong ngerti utang aja ya sholat. Wes lumayan, wes ramadillah. Wes ramadillah tetap diutang lah, tetap di penjara lah mergo utang wes ramadillah. Tapi paling enggak gak ada disirik mergo moro gunung Lawu. Ini gue masih jadi kan. Kawin roh, tidak aku roh dari maju dari maju. Tak tahu. Ada ya kapan-kapan mbak, aku tak baju nih. Untuk setan kono ketemu aku langsung Islam. Cepetan sih. Artinya gini, tauhid yang dijaga oleh sholat, tauhid yang dijaga oleh sholat ini sudah penuh di hatinya. Sehingga setan sengaja sirik ngajak ning Gunung Kawi gak punya ruang. Mergo kadung diisi ruang ini diisi oleh tauhid. Problemnya adalah kita terlambat membuat solusi kebenaran, akhirnya kebatilan jadi solusi. Coba misalnya kehidupan yang fasik, bersumpah pun nak dugem ralego, nak gak minum gak lego, nak gak medok gak lego, nak gak kongkoi-kongkoi ning nggon maksiat gak lego. Sekarang sing ngaji aku ning kene, ayo sumpah maca waqiah ra paham lah, sumpah maca jal-jalut gak paham lah, iki bayang sira paham lah, sumpah manakiban yo ora paham lah. Sumpah ngomong sunnah Rasul yo ora paham lah. Piye-piye sementing ora maksiat. Iku wis menang. Dan ini dimulai dari karena kita mempromosikan kebenaran. Artinya ini, nak misalnya wong soleh ciri utamanya menang, habis kita karena nanti semua ruang diisi komentar-komentarnya wong batil. Paham sih kalau maksud? Makanya sekali wong menang dari kebenaran, dari ulama-ulama setonun akhros, itu setan sing banyak. Karena tadi kita harus ada kompetisi. Makanya Nabi sebenarnya yang dikatakan hifdzul lisan, jaga lisan songko omongan yang tidak penting. Ojo kok termasuk omongan penting lah, repot. Coba yang pernah ngaji saya misalnya, berapa kebenaran yang didapatkan. Kemudian barokah kebenaran itu kamu tidak mengikuti kebatilan. Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmahu fa idza huwa zahib. Kebenaran ketika dihentikan itu bisa meruntuhkan kebatilan fa idza huwa zahib. Kemudian kebatilan itu hilang sama sekali. Kalau nanti lo ketemu yang PKI, pakar komunis. Nantang saya begini, Pak Bak, saya tidak mau Islam sebelum Anda menjelaskan Tuhan itu siapa. Siapa ya? Ya rapopo kira Islam, tapi ya duduk bareng. Maksudnya gimana duduk bareng? Ya misalnya ono kertas kobong ya usah, ono sebagainya. Ya sudah tahu-tahu kobong, yang menjadi kobong kebetulan tidak bisa Bapak, kobong itu karena ada api. Ya sudah, berarti ada sebabnya ada. Ya wis alam raya itu wujud itu butuh sebab. Ya sebab itu cara Islam jenenge Allah. Jenenge itu Allah, cara kowe sebab. Kowe ora bahasa Arab Allah, musabbibul asbab. Berarti pengiran sebab tuh, iya. Nah, Islam lah, dia nguasem dari Islam lah. Ternyata itu mau salah penjelasan. Dia tuh nggak terima. Tahu-tahu Allah kok penting itu apa? Dia nggak pernah ada yang menjelaskan dia bahwa Allah ini berstatus sebab. Setelah dijelaskan ternyata dia mau Islam. Saya ulang lagi, kita kadang terlalu kan, saking suwe istiqomah nanti goblok kira karuan. Jadi yang nerangno Allah itu sangat kreatif. Kenapa? Ayo rasa protes ada. Ngomong podo jelas ada protes. Kalau sampai ngaji ilmu kalam itu ilmu mantek, ilmu logika. Misalnya terutama kitab-kitab Sanusi itu kan
Wong kula mulai alit belajar ilmu kalam nganti sakniki gadah. Kula nu nganti sakniki teng sarang mulang ilmu kalam. Dulu kita paling sulit, termasuk kita paling sulit jenis Kubro Yakinnya itu yang ngajar saya. Karena yang soleh-soleh, yang alim alamah sudah sepuh dulu yang ngajar Mbah Mun. Di antara penggantinya, di antara itu yang ngajar saya. Itu diterangkan di ilmu kalam. Ternyata dia ingkar Allah itu kan Allah itu siapa sih, tahu-tahu kok penting cara Islam itu dia agak mau. Jika dia bilang, saya mau Islam Bapak, asal kamu bisa tangan Tuhan itu siapa? Ada. Mulai pengalaman mus, orang-orang mau kue pak lunak rugen barang. Berarti duit ayah berarti duit sumpah. Kita kan gayanya soleh tuh, aslinya kapitalis. Aslinya nanti duit ayah berarti duit. Sumpah dia mau bujo ya seneng terus aneh-aneh nanti diamuk. Tapi dia mau lah duit ya kelon aneh-aneh bodoh orang Islam ya repot. Orang Melarat tuh udah bendino tukaran, tapi anaknya tetap agak aneh. Kalau terang dong. Kalau dalam ilmu kalam, bon, terus kalau ngomongnya kan, ya wes apa kira percaya pengiran jera apa, tapi ada duduk bareng-bareng. Maksudnya apa? Gimana duduk bareng-bareng misalnya? HP-mu tak banteng pecah, saya pun kebetulan pecah. Yang menjadikan pecah, ya kebetulan pecah. Ono kertas kobong ya kebetulan kobong. Ya udah jelas Pak, sebabnya kamu banting. Sebabnya ini dibakar, maka ada sebabnya, maka ada musabab, ada yang disebabkan. Lah iya, langit bumi itu kadung ngono, ya butuh sebab. Iya butuh sebab. Lah ya sebab itu orang Islam pengen. Makanya kalau dalam ilmu mantek diterangkan begini, dengerin ya. Alam ini kadung ada. Sesuatu yang ada, yang tentu adanya tidak bisa mengadakan dirinya sendiri. Nah, berhubung kadung ada, pasti kita rumuskan ini ada sebab. Nah, penyebab ini oleh ilmu mantek dirumuskan bernama musabbibul asbab, penyebab dari semuanya. Bisa kausa prima, bisa musabbibul asbab atau wujud awal, eksistensi awal. Nah, ilmu mantek itu tidak menemukan eksistensi awal itu bernama siapa. Islam datang menamai itu bernama Allah. Paham ya? Makanya kata ilmu mantek itu hanya menamakan itu musabbibul asbab, kausa prima, tapi terus oleh Islam dinamakan itu Allah. Karena lebih tidak masuk akal misalnya alam yang wujud ini disebabkan sesuatu yang tidak wujud. Ya akhirnya PKI itu tak terang. Saya gini nih wae. Bumi kita rokok wujud orang wujud. Kemudian kamu mengatakan sebelum ada bumi adalah ketiadaan. Bagaimana mungkin ketiadaan menyebabkan sesuatu yang ada? Ning dinggon barang rawono itu udah sudah disebut. Nah cara ini kan enggak ketiadaan penyebab dari kewujudan. Ketiadaan penyebab dari keadaan. Sesuatu yang ada disebabkan oleh sesuatu yang tidak. Makanya ilmu mantek itu jelas. Nah barang wujud mesti diwujudno wujud yang prima. Nah wujud yang kelas prima itu cara Islam disebut wajibil wujud. Nah wajibil wujud itu jenenge cara Islam. Akhirnya dia nerima. Akhirnya biasa weh. Ternyata yo nggak apa-apa. Kalau gitu Islam nggak apa-apa Bapak. Ternyata Islam mau dia mantel Allah itu sopo wujud-wujud penting sebab Islam. Nah ternyata karena kita tidak cukup punya artikulasi, tidak cukup punya ibanah memberi penjelasan karena tadi kesuai istiqomah. Kamu ngurang tahlil, semua kok kegiatannya tentang ngarang kitab ya bela-bela nih tadi. Kok si gedeng tahlil yang mengarang kitab sunnah rasul nabi atau di tahlil semua mau terus. Untuk mau tahlil apa? Mesti ngakoni sahabat tuh rawan barang apa? Nanti orang ngakoni mergo ngerti apa? Ya kok orang mikir, kaji nabi di tahlil ngenyak, ngkarwan suwargo di tahlil. Entah ini kalau dungane, Allah mungkin salah-salah di sepuro, ngomong-ngomong kafir, Nabi jadi salah di sepuro, baruan suwargo. Kemudian ada mungkin mayat di suwargo, malah kafir ping 13, Nabi jadi bocongan mlebu. Musim dua, wong resensi suwargo terserah kajeng, Nabi malah bocongan no. Sono terus terlalu kita istiqomah terlalu, nanti hilang akal. Wah, anggur sing anu ngeceng ora tahlil, sing ora anu ngeceng tahlil, semua terus juga kegiatan. Orang kegiatan tok identitas. Tidak boleh seperti itu terus itu tidak boleh. Mbok yo sekali-kali bahas sesuatu yang dibahas Quran. Sama nanti dan Jubair bin Mut'im cerdas-cerdas umum. Dia itu tidak mau pernah masuk Islam. Makanya saya ini untuk baru kayak Quran bisa begini. Singkat cerita Jubair bin Mut'im ketika perang Badar kalah, walhasil dia ditawan. Pas ditawan maghrib Nabi ngimamin, lalah baca surat Wadur.
Watur wa kita bimastur fi rohkim mansyur wal baitil makmur saterusnya. Terus di antara itu ada ayat am khalaqus samawati wal ard bala yuqinun. Oh, di antara pokoknya ada ayat-ayat gitu. Ya sudah, kalau kamu tidak ngakui Allah itu Tuhan, ya gini saja. Bayangkan kamu yang menciptakan langit dan bumi. Allah itu nantang orang-orang gitu. Gak apa-apa kata Allah, saya nggak kamu anggap yang menciptakan langit dan bumi. Tapi kamu harus berkeyakinan, kamulah yang menciptakan langit dan bumi. Bala yuqinun. Mereka pun nggak pernah yakin kan. Mereka tahu kalau mereka juga nggak pencipta langit dan bumi. Ya sudah, kalau saya tidak yang menciptakan langit dan bumi, ya anggap saja langit bumi diciptakan tanpa sebab. Am khuliqu min ghairi syai'in. Berarti semua keadaan ini diciptakan tanpa sebab. Mereka juga ya iso barang wujud ditampa. Akhirnya Jubair itu cerdas juga Muhammad. Mau nangis deh. Neng tawanan nangis. Kadari Muhammad, aku saiki Islam. Ini kok cerdas. Duh, otaknya dibolak-balik ke Quran. Lah kowe maca Quran menjasin lho yang ngene. Subhanallah. Tapi dia menang ngapalin Yasin roh ayat iku kan. Dr. Ahmad Hambal cek urip ngomong ada tuh penjara kabeh Yasin. Cara cek urip untung wis kabudut. Cerat penjara klothok. Sama tadi tapi rasa tersinggung biasa ya Mus ya. Biasa ya. Karena ada TNU ya bener malah hidrokokolo lah hidrokok. Ahmad Hambal itu orang muridnya sering mau Yasin, jadi tak mau Waqiah, itu tak mau tak pernah. Warani dua, kira-kira yang kamu bahasa Arab ini. Ayahku nusyai'un minal Qur'ani mahjur. Kau kepengen Quran liane berstatus mahjur ditinggal. Sok ben Quran itu matur neng Allah. Di antara matur itu inna qaumit takhudhu hadzal Qur'ana mahjur. Kena mau Yasin dok berarti hajar ta surat at-tur, hajar ta surat al-waqiah, hajar ta surat ar-ra'd, hajar ta surat al-baqarah. Surat yang ini buat tinggal. Padahal Quran juga maturin pengiran Gusti kula pun ditinggal. Fa anta idza qara'ta Yasin faqat fa anta hajar ta surat ar-ra'd wa surat al-baqarah wa surat Ali Imran wa hajar ta surat kadza wa kadza. Berarti sangko 114 ayat sing mbok waca sitok tok ninggal 111 ayat. Sugan protes kabeh ke pengiran. Jibril paman, kok iso dadi Yasin tak piye? Mun aku nurono iku lengkap. Wis siap jawab pertanyaan Jibril. Oh, diandar-andar. Kayak gitu, kira sama dising kok. Enggak tak bela, iki mau cerita sih. Ora usah. Ora oleh, Mas. Kabeh Quran ora oleh banjur, enggak boleh diting. Mulane niki kula cerita, niki tak hadis ben. Mulane sing bener iku pancen ibu kula niku gadah tradisi teng Narukan Ndo teng kula. Yo nak Yasin masyarakat ki maca Yasin, nganti sakniki yang bar magrib udah maca Yasin. Itu dibaca oleh semua RT di kampung saya. Tapi ibu saya punya pengajian tiap malam Selasa, itu maca Quran semuanya. Yo semua aja wong kuno-kuno, mulai sing cilik tau ngaji sampai ra tau ngaji sampai belas. Terus nasibnya orang yang fam bajasat, fan khobasat, pokoknya serah karuan. Tapi sementing itu supaya tidak semua Quran diting. Ini nyata nih so khatam. Padahal misalnya Rugen ini mau jam orang ayat, kok Mustafa orang ayat. Ya sedina untuk saksis. Guling-gilingan, nak kabeh Quran barokai, kabeh Quran diturunno Allah, kabeh Quran berstatus ra oleh timbar. Jadi kalau kita sebagai keluarga Quran menyenang. Mulane wong ngapal Al-Qur'an beda mek kowe. Kadang wong ngapal Al-Qur'an jus 20 ora hafal Yasin. Perkarane ngapalnone ngenteni nanti jus 23. Nah kowe kan gak ora hafal kabeh tapi hafal. Bocah sing ngapal Al-Qur'an teng Kudus nggen kula. Iku ya hafal tenan Yasin jus sama. Anggere wayahe urung dihafal lho. Nah kowe kan gak potong guri jus sama. Wah. Dadi kesane hafal 30 jus teng Kudus ngapal sing jus 30. Kan. Jadi modelnya ra pinter tapi berlagak ya. Lho kula nate bisa santrine bapak kula. Santrine bapak kula niku riyen zaman ngapal kula nyekseni tenan mau apal jus 8. Singkat cerita dadi kiai. Dadi kiai mimpin tahlil. Tahlil sing akeh kan kulhu. Dene jejer kula bar dadi batal tahlil jejer kula. Kayak mau maca kulhu. Tapi kulhu jus 30 bisa setara jus 8. Nah ning godhok Quran itu kriminal kan.
Kowe itu mau pondok Qur'ane cek ning nyambuk, cek ning pondok Qur'an sak Indonesia nek ya. Ono gak misale bocah ngapal juz sama. Ora ono, mergo nek apalane juz 20 ya ngapal juz 20 juz 21 ya. Ora ono terus mendadak ngapal juz. Karena ada urutannya. Paling juz luwih diapal sing go salat tok kulo, berarti robina. Yasin lah nyaku kowe cah Quran. Muga gerung wayahe ya rong. Lorian apal Yasin ya bareng urutan ngapalno. Kula apal juz sama ya bareng urutan. Nah, sampean kan enggak. Bendarane apal 20 apal. Gua ya. Wong engkek kok.